hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menggigiti bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudaraku, Matius menuliskan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan pandangan yang menentang pengajaran yang keliru dari rabi-rabi Yahudi tentang hukum keadilan yang berhubungan dengan pembalasan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Apakah saudara hukum keadilan itu? Hukum keadilan itu berarti seorang yang melakukan pelanggaran harus menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Penerapan daripada hukum keadilan oleh para rabi-rabi Farisi ini sangat memungkinkan korban untuk menuntut lebih kalau korban memiliki peluang. Dan juga dalam keadaan seperti ini, seorang korban dapat menjadi sama kejamnya atau jahatnya dari orang yang melakukan kejahatan yang merugikan seorang korban ini. Tentunya hal ini ditentang oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu jangan melawan orang yang berbuat jahat. Artinya, Yesus berkata, jangan membalas orang yang berbuat jahat itu. Ini tentunya adalah suatu bentuk, saudaraku, bentuk mengalah yang memutuskan rantai dendam dan juga rantai kebencian itu. Nah, Alkitab memang sudah mengajarkan dalam hukum Taurat bahwa pembalasan dan dendam itu adalah hak Tuhan. Bukan Tuhan pendendam, tapi sebenarnya pembalasan karena dendam itu bukan hak manusia. Itu adalah hak Tuhan. Ya, Alkitab berkata pembalasan adalah hakku. Nah, di dalam hal tersebut kita tahu bahwa membalas bukanlah hak kita untuk melakukannya. Makanya dalam konteks ini Yesus memberitahu bahwa hukum keadilan mata ganti mata dan gigi ganti gigi ini seharusnya dapat dihadapi dengan prinsip yang lebih betul, yaitu prinsip mengampuni atau melepaskan, atau dalam konteks ini dikatakan tidak perlu melawan. Sebab dengan jalan demikian yang terjadi adalah kita tidak bermain pada permainan kejahatan itu. Sebab kalau kita mulai membalas, yang terjadi adalah orang tersebut akan membalas lagi. Membalas, kemudian kekejaman terjadi sampai pada titik pembunuhan bisa terjadi yang disebabkan karena orang terjebak kepada ini nih, perangkap kejahatan. Waktu kita membalas, kita berbuat jahat kepada orang tersebut. Makanya Yesus berkata, udah, kalau orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Tidak usah lagi membalas. Dengan kata lain, pembalasan itu memang merupakan hak Tuhan. Bagian kita serahkan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, orang yang membalas hanya akan membuat dirinya dan juga pelakunya itu akan masuk dalam keadaan yang lebih buruk atau menyebabkan pertikaian atau perang yang tentunya lebih besar lagi terjadi. Jadi waktu kita ditampar pipi kiri kita tidak perlu lari, tapi kita berikan pipi kanan kita lagi. Karena tentunya kita tidak takut dengan ancaman, kita bisa menghadapinya dengan iman dan juga dengan kasih. Walaupun memang ini sangat rentan untuk kita mudah terluka, tapi akan selalu lebih baik untuk kita menciptakan suatu perdamaian di dalam keadaan seperti itu. Kita tentunya harus mengerti prinsip ini. Kalau kita melakukannya, ini sebenarnya kita ini orang kuat, saudara. Bukan orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang merubah dari korban menjadi seorang pemenang. Atau we are not a victim, we are a victor. Jadi kekuatan yang muncul dari dalam kita ini
karena karakter dan kebenaran Kristus yang ada dalam kita, dan tentunya kita dapat memilikinya itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, tentu hukum keadilan ini, Yesus mengajarkan yang tepat adalah hukum keadilan adalah sebuah hukum yang harusnya menghentikan perbuatan kejahatan. Jadi kita tidak perlu terjebak kepada perangkap dan rantai kejahatan yang dibawa oleh kerajaan kegelapan untuk membawa orang terikat pada hal tersebut. Kita hentikan. Kita tidak perlu melawannya. Kita dengan mengalah saja. Waktu kita mengalah, kita mengizinkan Tuhan mengambil alih situasi tersebut. Dan tentu kita sudah tahu taktik dari kerajaan kegelapan adalah membuat kita membenci, mendendam, dan itu kemudian terus berlangsung terus sampai pada generasi berikutnya. Maka Yesus berkata, kalau ada orang memaksa kamu berjalan dengan dia 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Milikilah kelapangan hati untuk berbuat kebaikan. Sebab kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin, amin. Saudaraku, pembalasan selalu berakibat buruk. Untuk itu, kejarlah kehidupan yang penuh dengan pendamaian. Karena itulah tentunya yang diinginkan Tuhan untuk kita. Seperti Alkitab katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.